warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas Pendidikan Kimia D 2018 dengan NIM 4182131008. Saya akan menampilkan video dari tugas mata kuliah micro teaching berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Nah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu tutup kelas untuk memimpin doanya ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen kalian satu persatu ya. Salsa Dewi, Penny Aurelia, Ayu Dwi Aprilia, Ilyas Ismail Nasution. Kenapa dia ini nggak hadir? Lisa Ramadhani. Nggak ada keterangan deh. Dela Amalia. Saya Bu. Ya 2 orang ya yang hadir. Nah, sebelum memasuki mata pelajaran kita yang selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi kita yang minggu semalam, yaitu tentang macam-macam campuran dalam sistem terdispersi. Nah, siapa yang masih ingat apa-apa saja yang termasuk dalam campuran dalam sistem terdispersi? Ya, silakan Benny. Ya, benar sekali. Jadi minggu semalam itu kita belajar macam-macam campuran dalam sistem terdispersi. Yang pertama itu ada koloid, yang kedua itu ada campur larutan, yang ketiga itu ada namanya suspensi. Sekarang ingin bertanya kembali, siapa yang masih ingat apa itu koloid? Saya Bu. Iya, silakan Dela. Koloid merupakan suatu campuran yang berada di antara larutan dan suspensi jika dilihat dari ukuran dan partikelnya. Nah, benar ya anak-anak apa yang dibilang oleh teman kita Dela. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang adalah 2 gambar yang ada di papan tulis ini. Nah, coba Ibu ingin bertanya sama kalian. Gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa ya? Ya, silakan Salsa. Ya, benar. Ini gambar cahaya matahari memasuki pepohonan. Nah, kalau gambar yang kedua nih, siapa yang tahu nih gambar yang kedua apa? Iya, silakan Ayu. Kabut yang terkena sorotnya cahaya mobil. Iya benar, kabut yang terkena lampu mobil nih. Nah, gambar yang pertama itu kan tadi gambar cahaya matahari memasuki pepohonan ketika kabut nih, jadi dia nampak seperti ini. Yang kedua itu kabut yang terkena lampu. Ini juga dalam keadaan kabut. Nah, cahayanya dan kita bisa lihat di gambar bahwa cahayanya itu dihamburkan oleh cahaya. Yang pertama itu cahaya matahari, yang kedua cahaya lampu. Nah, fenomena ini itu akan kita pelajari pada materi kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat koloid dan jenis-jenis koloid. Hari ini belajar tentang sifat-sifat koloid dan jenis-jenis koloid. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar, studi literasi, proses diskusi, perancangan alat dan eksperimen, peserta didik mampu membedakan larutan, koloid, dan suspensi dengan memperoleh nilai maksimal sesuai dengan KKM. Yang kedua, melalui pengamatan video atau gambar, studi literasi, dan proses diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pasif dispersi dan terdispersi dari koloid serta jenis-jenis koloid dengan memperoleh nilai maksimal sesuai dengan KKM. Yang ketiga, melalui pengamatan video atau gambar, studi literasi, dan proses diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan peristiwa efek tinggal. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok karena yang hadir cuma sedikit ya. Jadi kita cuma 2 kelompok aja untuk hari ini. Nah,
apa yang memudahkan kita belajar pembelajaran, ibu buat gini aja ya, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 gitu ya. Nah sekarang ibu akan membagikan ini untuk nanti diisi anak-anak. Nah masing-masing kan sudah menerima LKS, masing-masing kelompok kan udah dapat LKS yang ibu berikan. Nah di situ kan ada tabel tuh tadi kan. Nah itu kalian isi ya di per kelompok. Itu merupakan tabel jenis-jenis dari koloid. Nah sebelumnya ibu akan menyuruh kalian akan menjelaskan dulu secara singkat jenis-jenis dari koloid. Yang pertama itu ada sol. Jenis koloid itu ada 3 nanti. Yang pertama itu adalah sol. Sol itu terbentuk dari sistem terdispersi padat. Kalau padat itu dispersinya ada yang cair, gas dan padat. Kalau seandainya padat, dispersinya cair, namanya apa? Sol cair. Contohnya itu apa? Cat. Nah, jadi cat itu juga termasuk dalam koloid. Terus kalau padat berjumpa dengan gas akan membentuk namanya sol gas. Nah, contohnya itu asap. Kalau seandainya orang yang membakar sampah apa itu kan menghasilkan asap. Nah, itu disebut dengan sol gas. Yang ketiga itu ada padat berjumpa dengan dispersi padat, namanya itu sol padat. Contohnya gelas, piring, piring kaca yang ada di rumah kita itu termasuk juga dari bagian dalam koloid. Nah, jenis koloid yang kedua itu namanya emulsi. Emulsi itu pembentuk terdispersinya itu adalah cair. Nah, jika pendispersinya padat, maka disebut dengan emulsi padat. Dengan contohnya apa? Keju. Kalau seandainya cair, dispersinya cair, maka disebut dengan emulsi cair. Contohnya susu. Kalau seandainya cair bertemu dengan gas, dispersinya gas, maka namanya itu adalah emulsi gas atau hairspray. Oke? Nah, jenis koloid yang ketiga itu ada namanya buoy. Buoy itu sistem terdispersinya adalah gas dalam bentuk gas dan dispersinya ada padat dan cair. Kalau seandainya padat disebut dengan buih padat. Contohnya apa? Styrofoam. Nah kalau seandainya dia terdispersinya gas, pendispersinya cair disebut dengan buih cair. Contohnya apa? Busa sabun. Kalau kalian lagi mencuci itu ada busa-busanya. Nah itu disebut dengan buih cair. Nah sekarang kalian kerjakan yang ibu suruh tadi per kelompok ya. Itu kan ada tabel itu kan. Nah kalian apa isi di checklist kayak contoh kalau itu ada situ kan susu. Seandainya susu tadi kan susu itu termasuk dari emulsi ya kan. Nah terdispersinya kan adalah cair. Kalian di checklist yang di bagian cairnya itu baru pendispersinya apa tadi. Kalau seandainya susu cair juga ya kan. Makanya di checklist cair-cairnya itu, oke? Begitu juga dengan yang selanjutnya, cat, air sabun, diisi seperti itu. Nah, silakan. Sekarang kalian udah bisa ngerti. Nah sekarang ibu akan meminta kalian perwakilan setiap kelompok untuk berdiri. Untuk ibu tanya ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Nah kalau susu tadi apa itu? Fase terdispersinya. Nah kalau pendispersinya cair, pinter. Kalau seandainya kelompok 2, buih air sabun itu fase terdispersinya apa? Gas. Pendispersinya Cair. nah bagus. Sepertinya kalian sudah paham semuanya tentang jenis-jenis koloid. Nah sekarang kita memasuki materi selanjutnya itu tentang sifat
itu absorpsi dan apa itu koagulasi. Nah, setiap kelompok untuk mendiskusikannya melihat dari buku dan LKS yang udah ibu kasih ya. Nanti kalian simpulkan dan satu-satu akan ibu suruh panggil ke depan. Anak-anak udah selesai pekerjaan tadi. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, terlebih dahulu ibu akan memberikan tugas lagi, yaitu praktikum sederhana, yaitu menguji peristiwa dari salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Nah, bahannya tadi, ini ikuti cara ibu ya. Nih, contohnya ibu adalah ibu bawa itu adalah kopi. Tiga. Nah, setelah ini larutannya campurannya kalian aduk dan dicampurkan dengan air. Kalian senterin ininya campurannya itu. Nah, kalau dia termasuk dari koloid dan efek Tyndall, maka cahayanya akan dihamburkan. Cahaya senternya akan dihamburkan oleh partikel-partikel kecil yang ada di dalam koloidnya. Seperti ini. Nah, jadi karena kopi itu adalah koloid, maka cahaya senternya itu akan dihamburkan oleh partikel-partikel dari koloidnya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk melakukan hal yang sama dari bahan dan alat yang sudah kalian punya. Akan ibu bantu ya.
Nah, sekarang kan kita sudah selesai melakukan praktikum sederhananya. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalian akan maju satu-satu per kelompok untuk menyimpulkan, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait apa itu dari pengertian efek tindal, gerak boron, absorpsi dan koagulasi. Itu kan tadi membaginya. Untuk kelompok 1 itu sifat koloid yang nomor 3 dan nomor 4. Yang untuk kelompok 2 itu sifat yang nomor 1 dan nomor 2. Silahkan, kelompok siapa dulu yang maju? Nah, kelompok 2 dulu. Coba maju kelompok 2 untuk membacakan apa hasil diskusinya terkait apa itu efek tindal dan gerak boron. Silahkan. Iya, maju. Efek tindal terhamburnya cahaya oleh partikel koloid tersebut. Efek tindal partikel koloid dan seluruh suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel larutan berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya. Gerak boron. Gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak disebut gerak boron. Gerak boron ini terjadi akibat adanya tumbukan partikel-partikel terdispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlempar. Iya, bagus sekali kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang maju kelompok kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Siapa yang mewakili ini? Iya, Medi cepat. Nggak apa-apa, maju. Absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa menyerangkan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi. Absorpsi. Terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik interferensi oleh partikel partikel. Iya, yang nomor 4-nya? Oh, iya, tadi. Iya, pintar. Nah, bagus sekali untuk kelompok 1. Beri apa semuanya dulu untuk kelompok 1. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta dari setiap kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah didapat pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, dimulai dari kelompok 1. Apa aja kesimpulan yang bisa kalian ambil? Yang benar. Yang kelompok 2, apa yang dapat disimpulkan? Sifat koloid ada 4. Iya. 1 efek tindal, 2 gerak boron, 3 absorpsi, 4 koagulasi. Iya, bagus sekali. Jadi
yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini bahwa jenis-jenis koloid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sol, yang kedua emulsi, dan yang ketiga itu ada namanya buoy. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari koloid itu ada 4. Yang pertama ada efek tinggal, yang kedua ada gerak Brown, yang ketiga ada sorpsi, yang keempat ada koagulasi. Selanjutnya Ibu akan menugaskan setiap kelompok untuk membuat laporan praktikum terkait praktikum sederhana yang telah kita lakukan tadi ya. Itu kalian buat laporan praktikumnya di rumah ya. Di minggu selanjutnya akan Ibu minta dari Ibu tadi. Kalian belajarin tentang materi selanjutnya yaitu tentang pembuatan koloid ya. Kita akan lakukan praktikum bagaimana cara membuat koloid seperti itu. Di pelajaran kita pada minggu ini, pertemuan ini, Ibu minta pada Dela untuk memimpin doa selesai belajar. Nah, terima kasih kepada anak-anak atas antusiasnya yang telah belajar dengan baik pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan Ibu dalam mengajar. Sekian, sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.